Haleluya, haleluya Roh Kudus, haleluya, haleluya Bapa yang baik dalam nama Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhanku di dalam Bapa, Putra, Roh Kudus di dalam Yesus Kristus. Malam ini Bapa kembali buat konten firman perkataanmu di seluruh dunia. Lawatan penyertaan tanganmu terjadi. Hikmati aku Tuhan, dan permaduku aku pada sesama. Tuntun aku oleh keajaiban ilahi yang nyata daripada Allah. Roh hikmat pengertian pengajaran daripada Tuhan, nama tuntunan Roh Kudus daripada Yesus Kristus. Dan barang siapa Tuhan menonton video ini, hikmati semua dan ajari Bapa. Kuasai semua mereka Bapa dengan keajaiban tangan-Mu. Engkau yang tahu Bapa menjelang hari-hari terakhir ini Tuhan. Begitu besarnya tipu daya iblis, kuasa kegelapan yang memanipulasi pemikiran kami, menerjang pemikiran kami, supaya jatuh kami jalan kekelaman oleh karena dosa. Tuntunlah kami dengan nama Roh Kudus daripada Allah, dan ampuni berbagai kekurangan kelalaian kami. Ulurkanlah tangan setia daripada Tuhan, roh hikmat pengertian pengajaran daripada Tuhan. Ajari aku dan ajari kami semua Bapa. Sekalipun terkadang pergumulan yang besar yang harus saya hadapi, tetapi biarlah ini menjadi kehendak rencana daripada Allah dan seturut Tuhan. Selamatkan kami semua supaya kami benar-benar semakin mengerti memahami firman kebenaran Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan, berbuat di hadapan daripada Allah dan berbuat di hadapan sesama. Ajari kami semua karya tangan mula bekerja. Di dalam Bapa, Putra, Roh Kudus, aku berdoa dan kami berdoa, dan siapapun menonton video ini, hikmati semua. Haleluya Roh Kudus, haleluya Bapa yang baik. Di dalam nama Yesus Kristus, aku berdoa dan mengucap syukur dan percaya. Haleluya Roh Kudus, haleluya. Amin. Salam saudara kasih di dalam nama Yesus Kristus, dimanapun saudara-saudariku berada, yang seiman, sekasih, sepadan, yang percaya kepada Yesus Kristus. Kembali kita belajar dalam firman kebenaran, di mana yang selalu saya share pertemanan di Facebook, di WA, supaya kita benar-benar belajar demi belajar di dalam kebenaran Tuhan, menjadi pelaku firman Allah, berbuat di hadapan Tuhan dan berbuat di hadapan sesama. Dimana tadi kita berdoa, kita meminta kepada Tuhan roh hikmat pengertian pengajaran daripada Yesus Kristus yang akan mengajari kita semua. Saudara-saudariku, para peminat dan penonton video channel ini, mari kita belajar semua saudara-saudariku. Mari belajar semakin tekun datang kepada Tuhan. Mari kita semakin memahami gelora dunia, bahwa karya tangan Allah sudah bekerja di bawah langit dan di atas bumi ini, maupun baik buruknya yang terjadi. Tegurannya ada, tetapi umat-umat semakin banyak ikut dalam kebenaran daripada Yesus Kristus. Saudaraku, di dalam nama Yesus Kristus, mari kita masuk ke ranah firman Tuhan, supaya kita benar-benar, tolong ini di like, di share, jangan di subscribe. Aku mohon, minta dopangan doa bersama kita, saling support dalam doa di rumah kita masing-masing, dimanapun saudara-saudariku berada. Marilah semakin memahami, supaya kita benar-benar semakin mengerti rencana seturut Allah bagi kita di saat kita datang menyembah Dia. Jadilah pelaku firman Tuhan, berbuatlah kepada Tuhan dan berbuatlah kepada sesama. Jangan hanya sewaktu dalam keibadah raya, ibadah malam kita datang kepada Tuhan. Marilah seharian hidup kita, semakin Tuhan berikan hidup kita bernapas di kolong langit dan di atas bumi ini, selalulah mengucap syukur kepada Tuhan. Di mana firman Tuhan pada malam ini kita pelajari, banyak umat-umat Tuhan kemungkinan sekali
belum memahami yang sebenarnya, bagaimana punya cara ikut kebenaran daripada Allah Yesus Kristus. Banyak orang berkata ikut Yesus itu murah, gampang. Ada kadang kita mengharap diri kita kalau sudah mengaku dalam Yesus Kristus Allah kita luar biasa, sudah banyak berpikiran bahwa kita akan mengalami keselamatan di kelak kemudian. Ini menjadi momen daripada Tuhan Allah Yesus Kristus saat menjelang hari-hari terakhir ini bagi umat-umat yang percaya kepada Dia. Bisa menerima keselamatan. Malah kita dituntunnya, dikuatkan kalau kita melakukan hal pernyataan firman kebenaran daripada Allah. Itu memang benar ada keselamatan. Tetapi kalau hanya kata-katanya kita datang kepada Tuhan, tidak melakukan di dalam hal prakteknya kepada Tuhan, tidak pernah mengucap syukur, tidak pernah berdoa, bagaimana Tuhan menerima kita di kelak kemudian akan keselamatan? Saudara kekasih di dalam nama Yesus Kristus, belajar kita saat ini bersama, dan barang siapa yang menonton video ini, saudara-saudariku, dengan saya sama-sama kita belajar bersama bagaimana kita mengerti akan ikut kebenaran daripada Allah yang sebenarnya. Kenapa harus begitu terjadi? Kalau kita pahami, kita cermati di bawah kolong langit dan di atas bumi ini, yang begitu cerdiknya kuasa kegelapan manipulasi pemikiran manusia, menerjang pemikiran manusia supaya terpisah dari jalan kebenaran Allah. Apalagi menjelang hari-hari terakhir ini. Yang kita hadapi sekarang tipu daya iblis, bujuk rayuannya, tipu dayanya, tipu dosa. Terkadang gak kita sadari. Jadi kalau kita tidak benar-benar datang kepada Tuhan, penyertaan Tuhan tidak ada sama kita, pasti kita tertipulasi sehingga jatuh dalam kekelaman. Hati-hati saudara-saudaraku saat ini menjelang hari-hari terakhir ini. Karena firman Tuhan berkata, yang kita hadapi menjelang hari-hari terakhir, penguasa-penguasa kejahatan di angkasa, penguasa-penguasa kejahatan di bawah kolong langit dan di atas bumi, kejahatan di dasar laut. Inilah yang selalu manipulasi pemikiran kita, melemahkan iman kita. Sebab itu mari kita belajar bagaimana kita punya cara mempertahankan iman, pribadi lepas pribadi maupun secara kebersamaan. Tentu bagaimana kita punya cara ikut dalam kebenaran Tuhan. Di mana pada sewaktu Yesus di bawah kolong langit dan di atas bumi, selalu Dia berkata kepada murid-muridnya, bahkan murid-muridnya juga bertanya kepada Yesus Kristus. Pertanyaan itu sangat bagus, jawaban daripada Allah sangat bagus. Sebab firman Tuhan berkata, beritakanlah Injilku kemana-mana, jadikanlah suku dan bangsa-bangsa menjadi murid aku. Ini program Tuhan. Tetapi kalau kita tidak mengerti, memahami hikmat daripada Allah, rencana daripada Tuhan datang kepadanya, belum kita tentu sanggup, kita mampu mengikuti jalan kebenaran daripada Allah. Ikut daripada Yesus nggak sanggup. Jadi datang kepada Tuhan itu jangan main-main. Kalau ingin kita menerima keselamatan di kelak kemudian, itu saudara-saudariku, supaya kita memahami. Karena pada zaman dahulu
Yesus bersama muridnya banyak pesan-pesan Tuhan. Tuhan memesankan, jadikanlah suku dan bangsa-bangsa menjadi murid aku dan percaya kepada aku, kata Yesus. Dan baptislah dia di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu peran daripada Allah. Tetapi dikatakan, kalau kita pahami mendalam, kalau tidak kita meminta kepada Tuhan dalam naungan doa dan ibadah yang tulus hati, bagaimana kita punya cara mengikuti Yesus Kristus? Ikut Yesus Kristus nggak mudah, nggak gampang, karena pernyataan firman-Nya ada. Itu saudara-saudariku. Banyak orang kita Kristen berkata, Tuhan itu pengampuni, memang benar, pengampuni. Kalau kita sadar diri datang kepada Tuhan. Kalau hanya kata-katanya, saya rasa kita pahami masing-masing pribadi lepas pribadi lah itu. Malam ini saudara-saudariku, kita belajar firman Tuhan. Sebab pesan-pesan daripada Allah Yesus Kristus kepada murid-muridnya dahulu agak keras dan tidak mudah. Itu saudara-saudara. Tetapi Tuhan Allah Yesus Kristus berkata, belajarlah dalam firman kebenaranku, jadilah pelaku firman, lakukanlah di hadapan daripada Allah. Percayalah dengan nama Roh Kudus yang kuutus kepadamu. Di mana zaman dahulu kepada murid-muridnya Tuhan pesankan. Artinya, menjelang hari-hari terakhir ini, di saat seperti kita ini, bagaimana kita punya cara menjadi murid Allah? Bagaimana punya cara menjadi anak Allah? Itu zaman dahulu dikatakan Yesus Kristus. Sekarang kepada kita langsung. Adapun perkataan zaman dahulu berupa suatu kisah, supaya umat-umat manusia menjelang hari-hari terakhir ini mengerti rencana Allah sendiri terhadap umat-umat yang percaya kepada Yesus Kristus. Terkadang kita di dalam ibadah, kalau si A itu membacakan firman Tuhan oleh kasih karunia hikmat daripada Allah, kenapa di antara pelayan dan hamba Tuhan selalu timbul jatuh selisih paham, bisa menimbulkan sakit hati? Di sini penting kita pahami. Maka firman Tuhan berkata, di saat datang kepada Tuhan bersujud berseru, berdoalah, undanglah Roh Kudus yang ada di tubuhmu, bangkitkanlah Roh Kudus yang ada di tubuhmu, supaya kamu saling memahami hikmat roh pengertian pengajaran yang kuutus kepadamu, kata Tuhan. Dan berdoalah, mintalah kepadaku, kata Tuhan. Mungkin ada itu terjadi di antara hamba pelayan Tuhan. Di saat pemberita Injil, bisa jadi debat. Ada yang merasa paling dekat, ada yang merasa paling pintar. Di dalam firman Tuhan tidak ada yang pintar, melainkan hikmat yang berbicara dan berkata. Maka Tuhan berkata, berdoalah dengan Roh Kudus, mintalah kepadaku roh hikmat pengertian pengajaran, maka aku menghikmati kalian semua, sehingga mengerti kamu itu menjadi rendah hati, tidak manusia sombong, tidak manusia angkuh, tidak manusia congkak, dan tidak merasa hebat. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, keajaiban ilahnya sungguh luar biasa. Menjabarkan firman Tuhan, kalau sudah Tuhan kehendaki, anak-anak pun bisa. Tuhan angkat menjabarkan firman kebenaran Allah. Maka firman Tuhan berkata, bagi saya pribadi, jangan kau buat dari kepandaian dan kepintaranmu sendiri, dan jangan kau menganggap engkau orang pandai. Melainkan berdoalah, mintalah roh hikmat pengertian pengajaran dari aku, percayakan Roh Kudus. Ini saudara-saudari, supaya kita semakin memahami menjelang hari-hari terakhir ini. Hari-hari tahun yang akan datang, kita belum tahu apa yang terjadi. Lihat gelora dunia sekarang.
Dia gelora dunia. Saya tidak tahu tahun 2023 kemungkinan ekonomi dunia ini akan anjlok. Saya selalu buat khotbah firman Tuhan di channel ini dan barang siapa yang menonton. Tuhan selalu mengingatkan saya supaya waspada semua umat-umatnya. Di mana saya buat khotbah firman Tuhan di channel tahun yang lalu, bulan yang lalu, akan ada musibah, betul ada musibah. Saat ini kembali kita belajar dalam firman kebenaran Allah. Rendah hatilah kepada Tuhan, rendah hatilah kepada sesama. Saling supportlah, saling menolonglah di antara kekurangan. Orang Kristen selalu mengatakan, kasihilah musuhmu, saling mengasihi. Memang itu benar. Itu hanya kata-katanya. Itu hanya kata-katanya. Di prakteknya udah nihil, nggak ada sama sekali. Buat apa kita percaya kepada Yesus Kristus kalau nggak bisa itu kita lakukan kepada sesama? Penting itu kita pahami kalau kita mengejar keselamatan daripada Allah. Maka kita belajar dengan Roh Kudus supaya Roh Kudus mengubah karakter kita. Di dalam Kristus dikatakan kasih tidak berkesudahan benar. Berbuat enggak kasih itu? Dipraktekkan enggak? Malah orang susah, kadang-kadang dihina. Buat apa datang kepada Tuhan kalau memang begitu karakter pribadi kita? Buat apa kita mengenal Yesus Kristus kalau enggak bisa saling menolong? Hanya katanya kasihan, tapi di prakteknya tidak ada. Jangan kita harap keselamatan itu terjadi bagi kita kalau tidak sanggup melakukan hal itu. Ada 3 poin Tuhan berikan kepada umat-umat percaya kepada Yesus Kristus, supaya memahami karakter daripada Yesus, supaya memahami rencana seturut Allah. Ada 3 kriteria Tuhan pesankan: iman, kasih, dan pengharapan. Jangan kita menganggap diri kita sudah punya iman kepada Tuhan, tetapi tidak mengerti kasih. Bagaimana mengejar pengharapan? Sekarang di prakteknya saudara-saudari. Pesan Tuhan sekarang menjelang hari-hari terakhir ini. Lakukanlah yang 3 kriteria itu, iman, kasih, dan pengharapan. Bila kita mau ingin keselamatan daripada Allah, kita sudah mulai memiliki iman. Pakailah bersifat kasih, kasih tidak berkesudahan. Saling menolong, saling support. Jangan hanya kata-katanya kasihan. Anak-anak pun bisa mengatakan kasihan. Kalau enggak kita lakukan iman dan kasih, saling memberi, saling menolong, tidak bisa kita tembus pengharapan. Ingat pernyataan firman. Ikut Yesus itu tidak mudah. Maka kita selalu hendaklah rendah hati kepada sesama dan di hadapan Tuhan. Jangan sembrono mengatakan. Lakukanlah itu saudara-saudaraku. Mari kita lakukan bersama. Belajar bersama kita. Praktekkan. Saya selalu memperhatikan orang lemah semakin dilemahkan, bukan dikuatkan. Malah dihina, dicemari, dicemoi. Hati-hati saudara-saudara. Orang kaya, orang miskin, orang buta, orang bodoh, segala macam di hadapan Tuhan sama. Tetapi ingat pernyataan firman. Berbahagialah orang miskin di hadapan Tuhan. Belajarlah menunduk diri kepada Tuhan. Ini penting kita pahami.
Tidak ada kita artinya menjerit, menangis ke sana dengar firman Tuhan segala macam. Tetapi tidak bisa berbuat kepada sesama. Sedangkan kepada sesama manusia kita tidak sanggup berbuat, apalagi di hadapan daripada Allah. Apa pesan Tuhan? Hati-hati, jangan sampai menjurus iman kita menjadi manusia orang yang munafik. Maka firman Tuhan berkata, banyak terpanggil, sedikit yang terpilih. Terdahulu bisa terkemudian bisa terdahulu. Ini penting dipahami, saudara-saudariku dalam nama Yesus Kristus. Bagi kita hamba pelayan Tuhan dimanapun saudara-saudariku seiman, mari semakin memahami rencana daripada Allah. Sebab firman Tuhan berkata, berdoalah dengan nama Roh Kudus. Di saat kita datang bersempuh kepada Tuhan tanpa tuntunan Roh Kudus, tidak ada artinya di hadapan daripada Allah. Mulai dari rasul, nabi, murid, itu udah pesan Allah. Mulai dari para orang Farisi, udah pesan Tuhan. Mari belajar menunduk diri. Belajar saling menolong. Belajar saling memaafkan dan mengampuni. Jangan mau tertipulasi tipu daya iblis. Jangan mau tipu dosa. Hati-hati bujuk rayuan kegelapan. Manipulasi pemikiran kita terkadang tidak kita sadari. Ini pekerjaan iblis menjelang hari-hari terakhir. Makanya terkadang banyak egois, sombong, angku, cuek, sombong. Ini di hadapan Tuhan. Hati-hati. Jangan mantang-mantang masih ada kita miliki harta dunia, kita sombong. Hati-hati. Manusia lahir dari rahim ibu ke dunia ini tidak pakai baju, tapi Tuhan bajui semenjak di dunia ini, dan tidak membawa harta. Bahkan pulang pun di hadapan Tuhan, di saat Tuhan memanggil kita, apa yang kita bawa? Yang kita bawa hanya pertanggungjawaban di hadapan daripada Allah. Apakah kita menjadi penghuni neraka atau penghuni surgawi? Penting ada penyadaran saat ini bagi kita semua dimanapun saudara-saudaraku seiman sekasih. Karena Tuhan Yesus masih sayang kepada kita. Kita diingatkan semua. Belajarlah dengan benar. Sekalipun tantangan itu banyak. Ikut Tuhan itu banyak tantangan. Siapa yang bilang ikut Tuhan gak banyak tantangan? Demi untuk keselamatan di kelak kemudian. Tidak mudah mencari keselamatan di kelak kemudian. Hati-hati. Malam ini saudara-saudaraku, mari kita belajar firman Tuhan. Lukas pasal yang 9 ayat 57 sampai 62. Berikutnya hal mengikut Yesus. Semua kita umat Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus menginginkan ikut Yesus karena kita mengejar keselamatan di kelak kemudian. Bagaimana sebenarnya kita sudah punya cara ikut Yesus, melangkah datang kepada Yesus? Apakah hanya kata-katanya? Apakah memang sudah kita perbuat? Apa pesan daripada Allah tentang ikut Yesus? Melakukan pernyataan-pernyataan firman supaya kita diberi keselamatan di akhir nantinya dunia ini. Penting ada pemahaman, pematangan. Maka firman Tuhan berkata, hendaklah kamu menjadi pelaku firman, berbuatlah di hadapan Tuhan dan berbuatlah kepada sesama.
Maka dikatakan iman, kasih, dan pengharapan. Ada 3 poin. Kita punya iman, tapi kita nggak memiliki kasih. Bagaimana mengejar pengharapan? Kita punya iman, tapi berbuat kasih kepada sesama tidak ada. Tidak ada lagi belas kasih. Ikut Yesus katanya kasih. Inilah dikarenakan tipu daya iblis terjadi bagi kita. Bujur rayuan kegelapan, tipu dosa, sehingga terjadi pemikiran kita begitu. Maka firman Tuhan berkata, berdoalah, belajarlah firman-Ku dengan nama Roh Kudus. Roh Kuduslah mengubah karakter manusia yang layak di hadapan daripada Allah. Supaya kita pahami bersama semua. Saya pahami sejauh ini juga tentang bagaimana Tuhan sebenarnya datang kepada dia. Maka dikatakan Lukas pasal 9, hal mengikut Yesus. Di sini dikatakan ayat 57. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Ini kata murid. Di pada masa Yesus Kristus dibawa ke langit dari atas bumi. Ini kata murid, kemana engkau Tuhan, aku ikut. Setelah ada jawaban daripada Yesus, terjadi apa? Di situ dikatakan, saudara-saudaraku, ayat 26. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Apa maksudnya ini? Dalam perumpamaan perkataan Allah. Kalau kita sanggup mengikut Yesus, lakukanlah pernyataannya. Supaya kita sanggup meletakkan jiwa dan pemikiran dan tubuh kita. Di kelak kemudian, sanggup kita belajar. Jangan hanya kata-katanya. Ayat 5 mengatakan, Yesus bertanya kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk melakukan kepalanya. Di mana pada Yesus Kristus bawa ke langit dan di atas bumi, memberitakan Injil sebenarnya, supaya murid daripada Tuhan, umat daripada mengerti, ikut daripada kebenaran Allah, dan tidak mudah. Karena kuasa tipu daya iblis dibawa ke langit sampai sekarang ini merajalela, saudara-saudari. Penting kita pahami. Ayat 59 berkata, lalu ia berkata kepada seorang yang lain, ikutlah aku, kata Yesus. Yesus berkata kepada murid yang lain, ikutlah aku, kata Yesus. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Ini di dalam ikut kebenaran Allah, di dalam ikut Yesus Kristus, banyak terjadi saat ini kita umat-umat Tuhan yang lemah imannya. Pengertian daripada perkataan perumpamaan ini, di saat kita datang mau ke gereja, banyak menghambat, banyak menghalangi, tertipu dosa, bujur kegelapan, malas ke gereja. Nah, malas menyembah Tuhan. Salah satu contoh, mau ke gereja banyak alasan. Maka tidak mudah ikut daripada kebenaran Allah. Tetapi Tuhan berkata, berdoalah dengan nama Roh Kudus.
Di dalam ikut kebenaran Tuhan, apalagi dalam keibadahan, ibadah raya dan ibadah malam, jangan kita sekali-sekali memakai punya alasan apapun kalau kita memang benar-benar ikut kebenaran Tuhan. Karena banyak umat manusia bahwa Tuhan itu mengampuni, benar. Ini penting ada pemahaman saat ini menjelang hari-hari terakhir. Hati-hati. Ikut Yesus itu memang enak kalau kita sanggup melakukan hal pernyataan itu. Tetapi Tuhan berkata bahwa Tuhan Yesus Kristus tahu kekuatan dunia ini. Dia ingatkan kepada murid-muridnya. Artinya dulu muridnya, sekarang kita diingatkanlah dengan firman ini. Manusia kita ini sekarang percaya ke Yesus Kristus, diingatkan firman ini. Pada masa itu Yesus langsung berkata kepada murid-muridnya, kepada umat-umat. Jadi kita hati-hati. Berbicara tentang dalam keibadahan kebenaran Allah, jangan sembrono saudara-saudari. Aku ikut Tuhan. Katanya ikut Tuhan, tapi melakukan. Ini penting kita pahami. Jangan sembrono. Karena firman Tuhan berkata, ini hari kau katakan Yesus, besok belum tentu kau katakan Yesus. Artinya ini hari kita menyembah Tuhan, besok belum tentu kita sembah Tuhan. Itu pengertiannya. Tapi Tuhan mengingatkan kita semua saudara-saudari. Adanya kuasa Roh Kudus, dia tabur kepada jiwa dan tubuh kita, pemikiran kita. Sebab firman Tuhan berkata, apakah engkau tidak tahu tubuhmu adalah baik daripada Allah, milik daripada Roh Kudus? Kenapa Tuhan Yesus Kristus berkata itu? Supaya kita percaya Roh Kudus menguatkan kita menghadapi tipu daya iblis, tipu dosa, bujur rayon, kegelapan. Ini yang selalu menerjang pemikiran kita. Karena kuasa tipu daya iblis, mereka tidak suka bahwa umat Tuhan percaya kepada Yesus, ikut kebenaran daripada Allah, supaya jatuh ke jurang maut, kematian oleh karena dosa, dan tidak akan memperoleh keselamatan di kelak kemudian. Supaya sama-sama mereka itu, saudaraku di dalam nama Yesus Kristus, mari belajar demi belajar datang kepada Tuhan. Ikut Tuhan itu bukan mudah, banyak tantangan. Kenapa harus banyak tantangan? Kuasa tipu daya selalu menyerang. Tuhan Allah kadang-kadang membiarkan. Kenapa Tuhan membiarkan? Karena kita tahu percaya kepada Yesus, dia sanggup menolong, mujiznya sungguh luar biasa. Supaya kita menunduk diri kepada Tuhan. Sehingga tidak terlena di hadapan daripada Allah. Hamba Tuhan, pelayan Tuhan dimanapun yang menonton ini. Dalam kebersamaan ini mari kita semakin memahami. Bahkan domba jemaah Allah. Jabarkanlah firman Tuhan itu yang sebenarnya. Berdoalah kita dengan nama Roh Kudus supaya kita dihikmati. Roh hikmat, pengertian, pengajaran daripada Tuhan. Maka firman Tuhan berkata, perkataan Allah yang hidup di dalam kita Injil ini banyak perumpamaan, banyak hikmat. Maka Tuhan Allah berkata, berdoalah engkau, roh, mintalah kepada aku roh hikmat, pengertian, pengajaran dari aku, kata Yesus. Dengan nama Roh Kudus aku menghikmatimu. Itu saudara-saudara. Supaya kita semua memahami, mematangi, saudara dengan saya sama-sama kita diajari. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ayat 56 berkata, lalu ia berkata kepada orang lain, ikut aku, kata Yesus. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Mana ada di dalam nama Yesus begitu? Artinya apapun penghalang di dalam keibadahan datang kepada Tuhan, usahakan bersujud terdahulu di hadapan daripada Allah.
Itu tujuan dari anak firman ini. Jangan lagi berandai-andai. Maka Tuhan Allah Yesus Kristus, aku mengutus Roh Kudus kepadamu, menguatkan kamu. Jangan lawan Roh Kudus yang ada di tubuh kita, saudara-saudariku. Sudah Tuhan janjikan itu menjelang akhir zaman. Sudah pernyataan firman ini. Bagi orang percaya kepada Dia, lakukanlah itu, saudara-saudariku. Apapun pergumulan, apapun pencobaan, selalulah rendah hati kepada Tuhan, kepada sesama. Jangan selalu menghina orang. Kehidupan manusia sesuai dengan kalek diberikan Allah. Ada yang buta Tuhan berikan manusia. Ada yang cacat, ada yang lumpuh. Ada yang kaya, ada yang miskin. Kenapa Tuhan harus ciptakan sedemikian? Karena misi daripada Yesus Kristus saling mengasihilah kamu, saling menolong. Apa yang kita lakukan? Nggak ada kan? Ini penting memahami, saudara-saudariku. Dunia ini sementara. Sekalipun itu harus kita lewati semua. Belajarlah demi keselamatan kita bersama. Saudara-saudariku dengan saya, bagaimana kita menerima keselamatan itu di kelak kemudian. Pernyataan perjanjian Tuhan. Firman Tuhan berkata, jadikan suku dan bangsa-bangsa, beritakan Injilku kemana-mana. Bagi orang-orang yang Tuhan percayai, memberitakan Injil supaya dapat diselamatkan. Artinya diselamatkan, mengerti akan kebenaran, melakukan pernyataan firman, mengejar keselamatan di kelak kemudian. Itu tujuan daripada Tuhan. Ini langsung Yesus sendiri berkata, bukan muridnya. Pada waktu Yesus dibawa ke langit dan di atas bumi, bukan muridnya, bukan rasul, langsung Yesus sendiri berkata pada masa itu. Artinya melalui firman-Lah sekarang kita mengenal ini. Itu saudaraku dalam nama Yesus Kristus. 60 mengatakan, tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah. Dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Kalau kita analisa daripada perkataan Allah ini, mana lebih butuh kita mengebumikan orang mati daripada memberitakan Injil? Artinya, semua ada waktu-waktu. Ada waktu berdua, ada waktu ini, ada waktu kerja, ada yang membantu, ada waktu ini. Betapa kejamnya bahasa perkataan Allah Yesus Kristus kepada muridnya. Biarlah orang mati mengebumikan orang mati. Dari mana jalannya orang mati bisa mengubur orang mati? Kan tidak. Artinya semakin kuat iman kita datang kepada Tuhan, bersempuh hadapan daripada Allah, datang beribadah kepada Tuhan, tinggalkan dulu bersifat duniawi. Bukan hanya lama 2 jam. Begitu kejamnya kata Yesus, biarlah orang mati mengebumikan orang mati, katanya. Dari mana jalannya orang mati mengebumikan orang mati? Ini penting ada pemahaman. Saudara-saudariku hamba dan pelayan Tuhan, mari jabarkan firman ini yang sebenarnya. Percayakan Roh Kudus membimbing kita datang menyembah Tuhan. Itu pernyataan firman, pemateraian, tidak kata-katanya. Di saat datang kepada Tuhan, apapun hambatan, apapun halangan, datang berdua bersama di dalam keibadahan. Percayakan Roh Kudus dalam kebersamaan ini. Hamba dan pelayan Tuhan menunduk diri kepada Tuhan, supaya kita benar-benar mengerti kehendak rencana daripada Allah dengan naungan tuntunan Roh Kudus daripada Tuhan, supaya kita sanggup melawan, menghadapi tipu daya iblis, bujur rayuan kegelapannya, tanpa kita sadari kadang-kadang kita berbuat dosa.
Lihat, menjelang hari-hari terakhir ini saudara-saudari, saya buat khotbah firman Tuhan di channel ini tidak ada kepentingan pribadi saya, karena ini pesan Tuhan kepada kita semua. Tidak ada di sini mencari nama supaya aku hebat ditengok orang, tidak. Supaya kita memahami, supaya kita tinggikan nama Yesus dalam kehidupan kita. Saya pribadi tidak suka saya ditinggikan orang, tinggikanlah Yesus Kristus. Tapi doakanlah. Itu saudaraku di dalam nama Yesus Kristus. 61 mengatakan, dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau ya Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Ini sampai begitu tajamnya perkataan Yesus Kristus tentang mengikuti Dia. Izinkan aku pamitan kepada keluargaku. Tetapi 63, 62 berkata, Yesus menjawab, tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Ini yang sakit. Artinya, datang kepada Tuhan, jangan main-main. Bersempuh, bersujud, beribadah, menyembah Tuhan, jangan main-main. Lebih bagus gak usah datang daripada menambah dosa. Datang kepada Tuhan, jangan termasuk berpikir oleh sifat duniawi, harta duniawi. Karena Tuhan tahu, harta dunia itu yang manusia miliki, Tuhan juga memberikan. Jangan karena Tuhan berikan harta berkat kepada kita, lupa kepada Tuhan. Itu maksudnya. Malah kesombongan dan keangkuhan, kecuekan yang datang. Di antara sesama pun tidak ada lagi saling menolong. Kristen diarti katakan di dalam dunia melalui firman kasih. Tapi kasih itu tidak berbuat, sama dengan bohong. Waktu datang berdua Tuhan, Tuhan ampuni aku. Iya, aku ampuni kau, kata Tuhan. Tapi lakukanlah holong, kasih. Kasihilah sesama manusia, tolonglah mereka. Kalau kau mau ikut kerajaan Allah. Jangankan kasih mengasihi. Di antara pelayan hamba Tuhan pun bisa jadi musuh-musuhan. Bisa berselisih. Karena berbeda-berbeda firman yang disampaikan. Tetapi kalau kita sudah memiliki Roh Kudus, hamba yang pelayan Tuhan menampilkan melalui Roh Kudus, pasti kita tidak sakit hati. Lihat sekarang banyak debat-debat terjadi. Terjadi debat sebuah antara hamba pelayan Tuhan. Karena apa? Coba kita sadari secara matang. Terjadi tipulasi iblis. Tipu dosa. Karena bagi iblis tidak memandang siapa-siapa. Siapa yang bisa ditipu dia, ditipu dia. Maupun domba Tuhan, jemaah Allah maupun hamba pelayan Tuhan. Karena kita ini adalah ikut Yesus itu, bagi iblis itu targetnya. Itu saudaraku dalam Yesus. Saudara dengan saya sama-sama kita diproses. Sama-sama